Dan kali ini kita sama-sama memasuki segmen yang terakhir, di mana kita akan mendengarkan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sika. Kembali saya mengundang pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, dan nomor urut 4 untuk kembali ke podium. Di segmen yang terakhir ini atau segmen ke-6, yakni penyampaian pernyataan penutup dari masing-masing paslon. Waktu yang saya berikan yakni 5 menit terhitung sejak Bapak mulai berbicara. Dan saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Bapak Franciscus Roberto Diogo Esos MSI dan Bapak Martinus Wodon A. Paru. Waktu dan tempat saya persilakan. Waktu Anda 5 menit. Masyarakat Kabupaten Sika yang saya kasihi, Bapak Ibu hadirin yang berada di ruangan ini maupun di luar. Sebentar lagi kurang lebih 1 bulan kita akan bersama-sama melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sika. Kita bukan sekedar untuk mencari siapa pemenangnya, tetapi lebih penting adalah kita orang Kabupaten Sika tetap bersatu. Siapapun yang akan terpilih itu adalah pilihan rakyat Kabupaten Sika dan adalah kemenangan seluruh rakyat Kabupaten Sika. Paket romantis akan selalu pegang teguh melanjutkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Kabupaten Sika dengan pemberian kartu Sika Sehat kepada setiap masyarakat yang belum memiliki BPJS maupun KIS atau yang memiliki BPJS namun tunggak, kita akan berikan kartu Sika Sehat. Kita juga melanjutkan beasiswa bukan hanya kepada perguruan tinggi tetapi juga kepada siswa-siswa dari keluarga yang berpenghasilan rendah pada tingkat SMA dan SMK. Kita juga akan meningkatkan pembangunan rumah yang tidak layak huni yang sekarang masih ada 20.000 rumah warga kita bertinggal di rumah yang tidak layak huni. Air, listrik, jalan, dan juga telekomunikasi yang baik, sinyal yang baik, itu sangat dibutuhkan oleh rakyat. Kita juga bersama masyarakat membangun, meningkatkan ekonomi kerakyatan, sehingga kita juga bisa sejahtera seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Ada yang ditambahkan? Calon wakil bupati silakan. Dan pada tanggal 27 November pemilu yang akan datang, marilah kita bersama-sama menggunakan hak pilih kita secara bijaksana dan kita melaksanakan pemilu yang damai. Dan Bapak Mama, Kakak Adik, keluarga besar semua, jika berkenan, jangan lupa ada kami, paket romantis di nomor 1. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 untuk pernyataan penutup. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Ada Bapak Swibertus Amandus dan Bapak Robertus Rai Esos untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 5 menit, silahkan. Baik, terima kasih. Kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sika pada tanggal 27 November harap untuk berduyun-duyun untuk datang ke TPS. Dan kita kalian tahu pemilihan bupati ini bupati yang ke-11. Dan kami paket SAR ada program khusus untuk TPP Rumah Sakit TC Hiles Maumere. Baik, terima kasih. Jadi, ya mungkin karena waktu yang terlalu cukup. Sebenarnya kami ingin ekonomi kuat, itu kami ingin supaya memperkuat ekonomi mulai dari ekonomi rumah tangga yang akan ditopang oleh
semua kelembagaan ekonomi yang ada di desa dan kelurahan, yang nanti kemudian kita akan hidupkan kembali Perumda Mawarani yang saat ini bangkrut, untuk dihidupkan supaya dia menjadi payung bagi semua kelembagaan ekonomi yang ada di desa dan kelurahan. Dan tentu saja melalui itu maka kita perlu melakukan revitalisasi dan optimalisasi semua perusahaan daerah Mawarani dan juga perusahaan daerah yang lainnya. Kemudian kami khusus untuk terkait dengan pelaksanaan di sektor perikanan, kita juga perlu hadirkan lagi Perumda Perikanan supaya bisa membantu para nelayan untuk bagaimana supaya bisa mengakses semua kebutuhan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Dan kami juga sebenarnya melalui program Sika Cerdas dan program Sika Cerdas ya, selain beasiswa tadi, juga dana bos daerah yang kita berikan kepada sekolah. Karena memang kami anggap bahwa dana bos daerah ini untuk membantu mengurangi beban orang tua atas kebutuhan sekolah melalui komite. Memang kita selama kita turun ke lapangan, keluhan dari guru-guru honor, terutama guru-guru yang ada di sekolah-sekolah swasta, itu insentif mereka hanya kisaran 100 sampai dengan 300.000, itu sangat tidak manusiawi. Oleh karena itu kami pasti akan dorong untuk itu. Kemudian untuk mewujudkan perekonomian secara adil dan mandiri berbasis pada sektor-sektor unggulan, maka memang kami sediakan untuk melakukan pengembangan hortikultura seluas 10.000 hektar. Lalu kami juga mendirikan warung bisnis bagi kaum milenial berbasis digital, dan kami juga akan memberikan modal usaha bagi 1.000 UMKM. Selain itu juga, kami juga melalui program sarana prasarana infrastruktur, kita juga akan bantu siapkan 10.000 rumah layak huni bagi masyarakat di kabupaten ini, dan 10.000 sambungan rumah bagi masyarakat miskin yang membutuhkan air minum. Kami tentu saja masih banyak hal yang belum kami sampaikan saat ini, tetapi kami punya keyakinan bahwa berbagai program kegiatan yang nanti kami sampaikan, pada saat putaran kedua nanti kami turun ke masyarakat, kami berharap masyarakat bisa menerimanya secara baik. Memang mungkin karena persiapan kami yang kurang, maka tadi hari ini sepertinya tidak terlalu optimal, tetapi kami tetap memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kamilah sebenarnya pilihan paket yang paling benar, paket yang betul-betul punya hati nurani untuk bagaimana bisa membangun daerah ini secara baik dengan tulus, untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja kami membutuhkan dukungan dan doa restu dari Bapak Ibu semua masyarakat Kabupaten Sika. Kiranya hal yang paling utama yang perlu kami perhatikan adalah kami tidak ingin mencemaskan semua ASN yang ada di kabupaten ini, terutama dalam proses penataan birokrasi yang menurut kami bahwa ada banyak hal yang keliru yang perlu diperbaiki ke depannya. Dan kami, saya sebagai pribadi, ya saya harus mengatakan bahwa saya harus percaya diri dengan saya punya kemampuan supaya saya tidak mengeluarkan satu rupiah pun dari saku saya untuk mendapatkan jabatan. Itu yang paling penting. Dan perlu saya sampaikan, baik, saya kira waktu tidak cukup, maka saya hanya memohon doa restu untuk kita semua agar tanggal 27 pilih paket nomor 2. Terima kasih banyak Bapak, mohon maaf waktu Anda habis. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2, terima kasih banyak Bapak, waktu sudah selesai. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. Ada Bapak Dr. Adus Mekeng P. Florianus dan Bapak Alfredus Beladus ASH untuk memberikan pernyataan penutup waktu 5 menit. Di sektor pertanian, selama ini para petani memperoleh pupuk subsidi. Jika Florida terpilih nanti, kami akan mengadakan pupuk non-subsidi dengan intervensi dana APBD dan didistribusikan melalui BUMDes yang ada di desa-desa. Kami juga akan mengirim dokter-dokter spesialis
dan juga perawat spesialis untuk mendukung Rumah Sakit TC Hiles sebagai rumah sakit rujukan bagi Flores dan Lembata. Florida meyakini seluruh proses yang saat ini dia kerjakan, dan orang sering mengatakan proses yang baik dan benar tidak akan mengkhianati hasil. Kemenangan akan kita raih tanggal 27 November nanti dari hasil kerja keras Florida nanti. Karena itu, semua kita yang ada di dalam ruangan ini, saya minta setelah keluar dari ruangan ini menjadi juru bicara yang baik bagi kemenangan Florida tanggal 27 November nanti. Saya minta Bapak Mama, karena kemenangan Florida telah ada di depan mata. Sekian dan terima kasih. Masih ingin ditambahkan, silakan Bapak calon wakil. Baik, singkat saja. Paket Florida diusung oleh rakyat melalui KTP yang diberikan. Oleh karena itu, paket Florida sadar bahwa Florida berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Siap melayani masyarakat Kabupaten Sika. Cukup, baik, terima kasih kepada calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4. Ada Bapak Juventus Prima Yoriskago dan Bapak Insinyur Simon Subandi Supriyadi untuk memberikan pernyataan penutup. Waktu Anda 5 menit, silakan. Inama gue warilu urdolor, ini ame ajika itu kebelah seluruh masyarakat Kabupaten Sika. Kami paket JOS hadir di sini datang untuk membawa perubahan baru di kabupaten ini. Kami datang dengan pikiran, dengan hati, dengan gagasan, dengan program untuk membangun Kabupaten Sika. Urusan pendidikan, urusan kesehatan. Sesuai amanat undang-undang, tentu itu menjadi tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah provinsi, tanggung jawab pemerintah kabupaten. Kita memastikan ke depan, dalam urusan beasiswa, kita punya program satu keluarga, satu sarjana, khusus buat keluarga miskin ekstrim. Kita punya program untuk bagaimana ke depan memastikan masyarakat Kabupaten Sika, masyarakat yang sehat, yang juga memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai. Kita pastikan kalau paket JOS dipilih, kita lanjutkan pembangunan rumah sakit Pratama Doreng. Kemudian yang berikut, urusan kesehatan. Saya pikir untuk tidak kemudian mengganggu APBD kita. Kita mau ke depan kita integrasikan 78.000 sekian masyarakat Kabupaten Sika untuk bisa ke dalam JKN KIS sehingga ke depan dia berobat cukup bawa KTP. Lalu dalam urusan rumah, kita mau bangun rumah layak huni untuk seluruh masyarakat yang tidak punya rumah layak huni. Bukan dana stimulan yang 17,5 juta. Tapi kita mau bangun rumah utuh. Bapak Mama yang norin mau siap himo kunci dari paket JOS. Dalam urusan anak muda, saya punya pikiran ke depan, saya punya perhatian khusus. Saya anak muda berdiri di sini. Saya mau ke depan bangun Kabupaten Sika ini. Di kota kita mau ciptakan kreatif hub. Ada ekosistem yang mau kita bangun di mana melibatkan seluruh anak muda yang punya peran, yang punya kreativitas, yang punya inovasi. Anak-anak muda yang punya bakat, yang punya minat harus kita berikan tempat buat mereka. Dalam konteks itu, untuk kemudian penguatan UMKM ini juga penting. Kita mau mensinergiskan ini semua sehingga ke depan semua masyarakat hidup dengan baik, ekonominya bisa berkembang dengan bagus. Kabupaten Sika ini kota yang penuh ikon, tetapi hari-hari ini di kota Maumere saja kita belum punya ikon. Menara lonceng yang kita gadang-gadang sebagai ikon kini menjadi tanda tanya. Kami berkomitmen ke depan, kita mau bangun Kabupaten Sika ini, dia harus punya ikon. Kotanya bersih, kotanya terang, kotanya dengan drainase yang bagus. Sehingga apa? Perputaran aktivitas ekonomi bisa berjalan dengan baik di kota Maumere. Dalam konteks lain, kami punya perhatian yang khusus terhadap saya punya saudara, saya punya keluarga, kelompok rentan.
juga terhadap pengarus utamaan gender. Saya pikir dalam konteks itu kita mau meningkatkan yang namanya kualitas, kita mau bicara tentang juga pemberdayaan. Ini penting, pemerintah harus hadir dalam urusan ini. Dalam skop yang lebih luas, ketika kita bicara infrastruktur, Kabupaten Sika ini indeks kualitas infrastrukturnya dalam kategori rusak, 50% ke bawah. Ini belum lagi kita bicara tentang irigasi, drainase, sanitasi dan lain sebagainya. 5 tahun, ini ama buewari luar dolor. Saya punya teman-teman anak-anak muda, ini ame ajikae, miu yang akan nonton ke YouTube ina, miu pilih kami, miu li ami. 5 tahun kami selesaikan semua persoalan ini di Kabupaten Sika. Yang terakhir, kami sadar benar untuk membangun Kabupaten Sika ini perlu sinergitas, perlu kolaborasi. Kami punya program yang kami sebut dengan Pentahelix. Ada akademisi di situ, ada media di situ, ada komoditi di situ, ada pemerintah di situ. Dan ini harus berkesinambungan. Kita mau bangun Kabupaten Sika ini, kita pegang tangan, kita berlari kencang mengejar ketertinggalan di Kabupaten Sika ini. Dan yang paling penting untuk kelompok pariwisata, kita jangan dulu bicara tinggi-tinggi tentang pariwisata. Kita bangun kesadaran pariwisata, kita bangun infrastrukturnya, penguatan kapasitas, kualitas SDM-nya, kita bangun dengan baik. Saya percaya sekali, ke depan kita punya mimpi, kita akan jadi gerbang masuk dan orang keluar dari Labuan Bajo, orang masuk dari Labuan Bajo, orang keluar dari Kabupaten Sika. Dalam konteks peningkatan pendapatan asli daerah, kita mau ke depan revitalisasi BUMD. Kita belajar di daerah-daerah lain, BUMD jalan meningkatkan kesejahteraan. Mari kita kasih jadi JOS nomor 4 menuju Maumere Baru. Baik, terima kasih waktu Anda habis. Terima kasih untuk pernyataan penutup. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, dan nomor urut 4. Pemirsa, Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih banyak telah menjadi saksi berjalannya debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sika tahun 2024. Saya tunggu para pemimpin 5 tahun yang akan datang, namun saya juga akan akhiri dengan sebuah pantun. Boleh cakepnya dulu sebagai mencairkan suasana pada malam hari ini. Boleh cakepnya? Oke, masih semangat. Ini baru jam 7 malam. Oh salah. Oke, saya mau tantang juga calon bupati yang akan terpilih nanti. Jalan-jalan ke Kabupaten Sika. Jangan lupa mampir ke Pantai Koka. Jika malam ini dari debat sedikit membuat terpana, saya tunggu pemimpin 5 tahun ke depan membuat Sika sejahtera dan Sika bahagia. Dari tempat ini juga saya Dewi Leba mewakili KPU Kabupaten Sika, para panelis dan para penyelenggara serta panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada 4 putra terbaik Kabupaten Sika yang telah berdebat dengan luar biasa. Masyarakat Sika yang berbahagia, silakan tentukan pilihannya untuk 5 tahun ke depan. Saya Dewi Leba pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Saya kembalikan kepada MC.